Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Amir, Iwan, Arda, dan Widya yang akan menjelaskan tentang perkembangan moral anak-anak awal. Pembahasan yang pertama ada mengekspresikan emosi yang akan dijelaskan oleh Widya. Anak-anak secara psikologis lebih sadar akan dirinya dan orang lain. Beberapa anak lebih baik dari anak lainnya dalam memahami perasaan dan keinginan orang lain. Mengekspresikan emosi adalah cara anak untuk menunjukkan perasaannya kepada orang lain tentang sesuatu yang sedang terjadi. Pada masa anak-anak awal, mereka mengekspresikan emosi dengan menunjukkan emosi sadar diri. Sadar diri adalah kesadaran yang dimiliki seseorang atas dirinya sendiri. Sedangkan emosi sadar diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memperhatikan cara mengungkapkan emosi. Emosi sadar diri lebih kompleks jika dibandingkan dengan emosi dasar. Emosi sadar diri melibatkan tubuh selain wajah, yang artinya pada masa anak-anak awal mereka cenderung lebih membuat emosi yang sulit untuk dipahami, yang terbentuk karena mereka mempunyai kapasitas untuk mengevaluasi segala bentuk tindakan mereka sendiri. Untuk mengungkapkan emosi sadar diri, anak-anak harus lebih merujuk ke dirinya sendiri dan menyadari bahwa dirinya merupakan sosok yang terpisah dari orang lain. Rasa malu, bangga, bersalah, takut, sombong merupakan sebagian dari emosi sadar diri. Misalnya, seorang anak yang merasa malu karena tahu bahwa tindakannya salah, sehingga merasa ingin bersembunyi, merupakan salah satu bentuk dari tindakan emosi sadar diri. Anak tahu bahwa dia salah. Ini merupakan emosi sadar diri. Akan tetapi, proses pengekspresian emosi dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, ada lingkungan yang memperbolehkan untuk tertawa terbahak-bahak, dan dampaknya anak akan sangat percaya diri saat tertawa di depan umum. Sebaliknya, ada lingkungan yang melarang anggotanya untuk tertawa terbahak-bahak karena melanggar etika kesopanan dalam masyarakat. Maka anak tidak akan tertawa terbahak-bahak saat berada di lingkungannya. Dengan kata lain, anak akan sangat memperhatikan bagaimana cara dia mengekspresikan emosinya. Nah, selanjutnya ada memahami emosi yang akan dijelaskan oleh Iwan. Unsur yang dapat melengkapi mengenal emosi yang disebutkan oleh Goleman tahun 1998 pada unsur-unsur kecerdasan yang dibuat oleh Mayer dan Salovey pada tahun 1997 adalah kemampuan menggunakan pengetahuan emosi untuk dapat memahami dan menganalisis emosi yang sedang dialami. Alasannya, karena untuk menyadari emosi yang sedang dirasakan membutuhkan pengetahuan tentang emosi. Kemampuan yang termasuk di dalamnya adalah A. Kemampuan untuk menamai emosi dan mengenali hubungan antara kata-kata yang diberikan dengan emosi itu sendiri. Contohnya, perasaan jengkel dan marah. Seorang yang memiliki kemampuan mengenali hubungan antar kata-kata yang diberikan dengan emosi yang dialami dapat mengerti perasaan yang dirasakan beserta reaksi-reaksi tubuh yang menyertai perasaan tersebut. B. Kemampuan untuk dapat mengartikan bahwa emosi yang dirasakan dapat saling berhubungan, misalnya seperti kesedihan, biasanya disertai dengan perasaan kehilangan. C. Kemampuan untuk dapat memahami dan membeda-bedakan berbagai macam perasaan yang timbul secara bersamaan dalam satu waktu. Contohnya, seorang ibu yang memarahi anak perempuan yang pulang terlalu malam. Perasaan yang ada pada diri ibu tersebut tidak hanya perasaan marah saja, tetapi ada perasaan khawatir dan perasaan sayang. D. Kemampuan untuk mengenali emosi-emosi yang dapat berubah-ubah setiap saat. Contohnya, perasaan jengkel yang dapat berubah sewaktu-waktu menjadi sangat marah, atau dapat berubah menjadi tidak merasa jengkel lagi karena suatu hal. Kemudian, yang terakhir, ada regulasi emosi,
yang akan dijelaskan oleh Arda. Regulasi emosi ialah kepastian untuk mengontrol dan menyesuaikan emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk menepati suatu tujuan. Regulasi emosi yang tepat meliputi kemampuan untuk mengatur perasaan, reaksi fisiologis, kognisi yang berhubungan dengan emosi, dan reaksi yang berhubungan dengan emosi. Menurut Gross, ada 4 aspek yang digunakan menentukan kemampuan regulasi emosi. Yang pertama, strategi of emotion regulation ialah keyakinan individu untuk dapat mengatasi suatu masalah. Kemudian untuk yang kedua, engineering in goal-directed behavior ialah kemampuan individu untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan. Kemudian control emotion responses ialah kemampuan individu untuk dapat mengontrol emosi yang dirasakannya dan respon emosi yang ditampilkan. Terus yang terakhir, accepted of emotional responses ialah kemampuan individu untuk menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif dan tidak merasa malu merasakan emosi tersebut. Kemudian tahapan regulasi emosi. Ada beberapa tahapan regulasi emosi menurut James J. Gross dan O. P. John. Yang pertama, pemilihan situasi. Pemilihan situasi digunakan individu untuk mempertimbangkan manfaat jangka panjang ketika memilih situasi tersebut. Kemudian modifikasi situasi adalah sesuatu yang membantu individu untuk membentuk sebuah situasi yang diinginkan dan memerlukan usaha secara langsung yang dilakukan memodifikasi situasi sesuai keinginannya. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, terbukanya perhatian. Situasi di mana individu mengetahui pengaruhnya terhadap emosi. Jadi misalnya seperti ini, pada saat guru BK mendapati kritikan dari rekan kerjanya maupun siswa yang dilakukan guru BK lebih memilih untuk fokus dan menjalankan tugasnya daripada harus terbawa emosi. Kemudian yang keempat, ada perubahan kognitif. Perubahan kognitif adalah bagaimana individu dapat menilai situasi yang terjadi pada individu dengan mengubah emosi secara signifikan. Kemudian yang kelima, penyelesaian respon. Penyelesaian respon terjadi jika ujung proses bangkitnya emosi. Dalam tahap ini individu tidak menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya kepada orang lain. Faktor yang mempengaruhi regulasi emosi ada banyak. Bisa saya sebutkan faktor lingkungan, faktor pengalaman, pola asuh orang tua, pengalaman traumatik, jenis kelamin, usia, perubahan jasmani, perubahan pandangan luar. Semua itu dapat mempengaruhi regulasi seseorang.